Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan ketiga di semester 2 ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4 yang berjudul Kebangkitan Nasional 1908 dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun materi yang akan kita bahas ini merupakan kelanjutan dari poin pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas di pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Tokoh ketiga yang menjadi salah satu aktor di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto lahir di desa Pecagakan, Jepara pada tanggal 4 Maret 1886. Dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, Dr. Cipto dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dan kritis. Beliau tak segan-segan untuk mengkritisi segala bentuk kebijakan pemerintah Belanda yang dianggap mengsengsarakan rakyat Indonesia. Selepas lulus kuliah dari Stovia, Dr. Cipto diangkat menjadi dokter oleh pemerintah kolonial Belanda dan ditempatkan di Demak. Ketika menjadi dokter ini, Dr. Cipto semakin paham bahwa kondisi rakyat Indonesia begitu sengsara di bawah penjajahan Belanda. Dengan profesinya sebagai dokter, beliau banyak memberikan pengobatan-pengobatan gratis bagi rakyat Indonesia yang miskin. Dikarenakan sikap kritis beliau terhadap penjajahan Belanda, beliau akhirnya diberhentikan dari profesinya sebagai dokter. Pada tahun 1912, Dr. Cipto bersama Dewes Dekker dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Indische Partij adalah organisasi politik pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1913, ketika kerajaan Belanda ingin merayakan hari 100 tahun kemerdekaannya, Dr. Cipto Mangunkusumo memberikan sebuah kritikan yang begitu keras terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan Belanda, di mana kerajaan Belanda memerintahkan kepada seluruh negara-negara jajahannya untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan rakyat guna membiayai pesta peringatan 100 tahun kemerdekaan kerajaan Belanda tersebut. Hal ini oleh tokoh-tokoh pejuang kita dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Akibat kritikan yang dikeluarkannya, maka Dr. Cipto bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Dewes Dekker akhirnya diberikan hukuman oleh pemerintah Belanda. Beliau bersama dengan dua sahabatnya dibuang ke negara Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo wafat di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1943. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional melalui SK Presiden nomor 109/TK/1964 per tanggal 2 Mei 1964. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari sosok Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu nilai kesederhanaan, tegas, jujur, bersikap kritis, merakyat, dan rela berkorban. Tokoh kebangkitan nasional berikutnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889.
dengan nama lahir Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok tokoh yang sangat sederhana dan merakyat. Beliau anti terhadap segala bentuk kolonialisme dan feodalisme. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara tidak mau menyematkan gelar kebangsawanan pada namanya. Bagi kita sebagai bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara mungkin lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan. Padahal, sebelum terjun ke dunia pendidikan, beliau lebih dulu aktif di dunia jurnalistik. Ada banyak hal yang patut kita banggakan dari sosok Ki Hajar Dewantara ini. Pada tahun 1908, beliau ikut aktif mengurus Budi Utomo. Pada tahun 1912, bersama dengan Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan Indische Partij. Dan pada tahun 1913, melalui sebuah artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, yang diterbitkan oleh majalah The Express, beliau memprotes keras perintah dari kerajaan Belanda yang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk menyerahkan hartanya. Di mana harta tersebut nantinya akan digunakan untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan kerajaan Belanda. Protes keras dari Ki Hajar Dewantara ini kemudian berikutnya ditambahkan lagi protesnya itu oleh Dr. Cipto Mangunkusumo yang berakibat pemerintah kerajaan Belanda marah besar dan menangkap Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Does Dekker, yang kemudian mereka bertiga dibuang ke negeri Belanda. Dalam kondisi terbuang di negeri Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperdalam bagaimana sistem pendidikan di negara Belanda. Dan pada tahun 1919, beliau kembali ke Indonesia dan pada tahun 1922 beliau mendirikan Taman Siswa. Lalu, setelah Indonesia merdeka, beliau dijadikan sebagai Menteri Pendidikan pertama. Waktu itu disebut Menteri Pengajaran. Ki Hajar Dewantara meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Atas jasa beliau yang begitu besar bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui SK Presiden nomor 305 tahun 1959 per tanggal 28 November 1959. Dan atas jasa besar beliau bagi dunia pendidikan, beliau dianugerahi gelar Bapak Pendidikan. Dan hari lahir beliau, tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perjalanan hidup dan perjuangan Ki Hajar Dewantara memberikan kita nilai-nilai yang patut untuk kita teladani, yaitu kesederhanaan, jujur, cerdas, tegas, bersikap kritis, merakyat, dan rela berkorban. Selain tokoh-tokoh yang tadi sudah dijelaskan, secara umum ada golongan-golongan tertentu yang ikut berjuang di masa kebangkitan nasional untuk kemerdekaan negara Indonesia. Golongan yang pertama yaitu golongan terpelajar. Golongan terpelajar adalah golongan elit yang memperoleh kesempatan untuk dididik dengan baik. Mereka memperoleh pendidikan ala Eropa, yang tentunya sesuai dengan standar kualitas di negara-negara Eropa. Kemudian, golongan terpelajar tersebut menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia dalam upayanya meraih kemerdekaan. Di mana upayanya ini dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional yang menanamkan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, menanamkan rasa mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Golongan berikutnya adalah golongan profesional. Golongan profesional adalah mereka yang memiliki profesi tertentu, semisal guru atau dokter. Golongan profesi guru memiliki peranan yang begitu besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, guru menjadi ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia
dengan memajukan bangsa Indonesia dari keterbelakangan. Yang kedua, guru memberikan pengajaran dan pendidikan kepada generasi penerus bangsa. Ketiga, menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia lebih sadar akan pentingnya membebaskan diri dari tekanan penjajah. Yang keempat, guru membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Kelima, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh pejuang yang dapat diandalkan. Yang keenam, membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang perlu kita pahami, golongan profesi guru di sini tidak terbatas pada mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya umum, namun juga mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Semisal ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjuang melalui organisasi pendidikan di bawah Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memajukan pendidikan melalui pondok pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. Ada juga semisal Ki Hajar Dewantara yang berjuang memajukan pendidikan lewat taman siswa. Golongan berikutnya yaitu dari kalangan profesi dokter. Dokter memiliki peranan yang begitu besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di era kebangkitan nasional. Adapun peranan dari dokter tersebut, yang pertama, dokter pada masa kolonial memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rakyat. Hal ini dikarenakan dokter sering menangani berbagai macam penyakit yang dialami oleh rakyat. Yang kedua, karena seringnya dokter menangani berbagai macam penyakit yang diderita oleh rakyat, maka dokter sering mendengarkan banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan oleh rakyat akibat penjajahan. Sehingga dokter tersebut berupaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat tersebut. Yang ketiga, para dokter tersebut juga mendirikan organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dokter-dokter yang dimaksud diantaranya ada Dr. Sutomo, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Dr. Gunawan Mangunkusumo. Golongan berikutnya adalah golongan pers. Pers adalah mereka yang melakukan aktivitas mengumpulkan informasi, mengolahnya, menganalisisnya, dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Di era kebangkitan nasional, pers juga seringkali membuat tulisan-tulisan yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan Belanda yang dianggap mensengsarakan rakyat. Secara spesifik, peran pers di era kebangkitan nasional yaitu yang pertama, memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Pendidikan politik ini diberikan dengan jalan memberikan informasi mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Yang kedua, dapat memberikan dan membentuk opini umum pada masyarakat, khususnya masyarakat pembacanya. Yang ketiga, menumbuhkan pemikiran kritis yang membangkitkan kesadaran nasional pembacanya. Dan yang kelima, memberikan berbagai informasi kepada masyarakat luas. Demikianlah pertemuan ketiga ini. Dengan berakhirnya pertemuan ketiga, berarti berakhir pula pembahasan materi bab 4 yang berjudul Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semoga dengan mempelajari materi ini antum dapat lebih memahami dan menyadari tentang bagaimana sulitnya para pejuang di dalam memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan harapannya antum dapat melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang diharapkan dapat menjadi inspirasi hidup bersama. Tanah Air adalah sebuah buku yang terbuka. Setiap generasi harus mengisinya dengan karya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.